Pernahkah sahabat lampu dunia mengalami tindihan, atau pernah mendengar kawan atau saudara yang mengalami tindihan? Berkembang berita tindihan itu disebabkan oleh makhluk gaib. Tetapi ada juga yang mengatakan itu terkait masalah kesehatan. Di sini akan kita bahas tindihan dari sisi medis ya. Kalaupun tindihan dikarenakan makhluk tak kasat mata, itu perlu kajian lebih mendalam lagi. Fenomena tindihan adalah periode singkat antara tidur dan terjaga saat seseorang tidak dapat bergerak atau berbicara. Tak sedikit orang yang percaya bahwa tindihan disebabkan karena ulah jin atau setan yang menindih tubuh manusia, sehingga menyebabkan banyak orang ketakutan saat mengalami tindihan. Meskipun menakutkan, tindihan atau yang dalam istilah medis disebut sleep paralysis, sebenarnya adalah fenomena yang umum, bahkan kondisi ini sebenarnya tidak berbahaya. Nah, supaya tidak salah lagi dalam memahami tindihan, berikut fakta-fakta mengenai tindihan secara medis. Dilansir laman sleepeducation.org, ketika kamu memasuki tahap tidur rapid eye movement, REM, yang nyenyak, otak memberitahu otot-otot tubuh untuk rileks dan hampir mengalami kelumpuhan. Ini disebut atonia. Atonia sebenarnya membantu melindungi tubuh dari cedera dengan mencegah kamu melakukan gerakan fisik yang ada dalam mimpi, misalnya berjalan dalam tidur atau gangguan perilaku tidur REM. Dengan begitu, seseorang tidak akan melakukan hal tak terduga saat tertidur yang sama sekali tidak disadarinya. Ketika terjadi tindihan, tubuh masih dalam keadaan lumpuh pada atonia REM, sementara otak sudah sadar dan mata mulai terbuka. Pada saat tersebut, seseorang dalam keadaan sadar, tetapi mereka tidak dapat menggerakkan otot atau berbicara. Halusinasi pada tindihan terjadi dalam keadaan antara tidur dan bangun saat pikiran waspada dan mata terbuka, menurut American Sleep Association. Selain itu, walaupun jarang terjadi, tetapi beberapa orang melaporkan merasakan kehadiran yang aneh atau menakutkan di dalam ruangan. Karena dinilai sangat menakutkan, tindihan sering memicu respons panik dengan peningkatan detak jantung. Pada kasus tindihan, orang-orang merasa ketakutan karena tidak bisa bergerak dan kecemasan ekstrim inilah yang menyebabkan orang-orang menjadi sangat takut. Tindihan paling umum terjadi pada orang dewasa muda dan orang dengan riwayat penyakit mental. Sebuah studi dalam Sleep Medicine Reviews menemukan tingkat prevalensi kasus tindihan tertinggi pada pelajar dan pasien psikiatri. Stres, depresi, dan obat telah dikaitkan dengan tindihan. Bahkan, baru-baru ini terdapat penelitian yang dipublikasikan dalam jurnal Jin yang mengatakan bahwa gen juga berkontribusi terhadap terjadinya tindihan. Kisah tentang tindihan dapat ditemukan dalam teks medis Persia yang berasal dari abad ke-10, menurut studi dalam Neuropsychiatric Disease and Treatment. Pengamatan klinis pertama dilakukan oleh seorang dokter Belanda pada 1664 yang mendiagnosis seorang perempuan berusia 50 tahun dengan nightmare. Kala itu, kondisi ini diyakini disebabkan oleh setan atau kerasukan spiritual dan hal ini masih dipercaya hingga abad ke-19, ketika itu disebut sleep palsy. Akhirnya, fenomena ini ditulis dalam teks kedokteran sebagai sleep paralysis atau kelumpuhan tidur. Nah, walaupun dinilai menyeramkan, ternyata tindihan atau sleep paralysis bukanlah hal yang mistis dan dapat dijelaskan secara ilmiah. Jadi, kamu tidak perlu cemas ya. Namun, jika kamu sering mengalami tindihan dan merasa hal ini sudah mengganggu keseharianmu, ada baiknya jika kamu mencari bantuan medis. Semoga penjelasan secara medis mengenai tindihan ini bermanfaat ya. Tetap saling menghormati jika sebagian netizen masih mempercayai kalau tindihan adalah gangguan dari makhluk tak kasat mata. Karena semua hal yang terjadi pasti akan ada pro dan kontra. Selamat beraktivitas buat semuanya. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat.